Baiklah, kita memulai saja karena waktu juga sudah mendekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Desa Tabalindi, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pelindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bapak-bapak yang hadir, Ibu yang saya banggakan. Mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di tempat ini dalam rangka sosialisasi kegiatan sosial wilayah kerja KP dan kelas 6. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi kita nantinya termasuk saya sendiri bisa dapat menjadi perhatian tentang terutama. Jadi sebelum melangkah jauh, baiklah saya persilakan Bapak Kepala Desa Bola ini untuk memberikan kata-kata sambutan. Ada pesan Bapak Kepala Desa, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPD Desa Toglobibi, saya hormati Bapak Kepala Seksi Pengelolaan Hutan untuk Kartelas dan Tinombo, saya hormati bapak-bapak anggota BPD, bapak-bapak kepala dusun, para kasih dan kaur, ibu PKK yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini sesuai apa yang direncanakan kita sosialisasi perhutanan sosial wilayah kerja KPH Antelas dan Tinombo. Kemudian salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, saya sampaikan kepada Bapak Kepala Seksi beserta rombongan, selamat datang di Desa Toglobibi. Walaupun yang protokol ini sebenarnya ini asli Toglobibi dia. Sama-sama saya dulu di Kebun Jagung di Malaga ini, waktu pembukaan cengkeh. Nah, dia ini ada kelebihan tersendiri, main suling. Cuma tadi tidak ada sulingnya. Ya, betul dia main suling kalau di Malaga dengan Pak Hasbi. Lalu, jadi ini teman kecil saya sama-sama SD, sama-sama menderita jalan kaki dari Malaga ke SD. Bapak Ibu, program ini sebenarnya sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kita, karena apalagi di wilayah Dusun 7 ini jawaban daripada keluhan bapak-bapak yang selama ini. Jadi makanya nanti disimak baik-baik apa penyampaian dari Bapak Kepala Seksi Kehutanan ini, karena ada beberapa warga kita lahannya sudah masuk di kawasan. Nah, inilah pemerintah turun menjawab ini. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik untuk kita. Tetapi dengan catatan begitu ada dilegalkan bahwa menjadi hak pakainya masyarakat. Kalau sudah tahu di situ cagar alam, dia tambah lagi. Karena dia bilang nanti juga dikasih itu sama pemerintah. Makanya begitu juga penebangan liar, perusakan hutan. Jadi ingat anak cucu kita, ingat diri kita dan anak cucu kita ke depan. Karena demi nasib 1000 hektar persawahan kita di Toglobibi dan seluruh pertanian kita. Walaupun kecil kelihatan ini pertanian kita, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa itu yang membuat keras kepala kita. Dari hasil orang tua kita secara dari leluhur turun-temurun, itu yang membuat kita sempat dengan pendidikan dan segala macamnya.
hasil dari pertanian. Maka daripada itu pertanian ini erat kaitannya dengan penjagaan hutan yang ada di puncak-puncak wilayah-wilayah kita masing-masing. Karena kalau air hutan sudah habis, maka debit air berkurang. Air sangat erat hubungannya dengan pertanian dan perikanan. Nah, ditambah lagi dengan ini, kami juga sampaikan, walaupun mungkin bukan bukan domainnya di sana. Ini ada tambang liar, tambang emas, memakai cyanida. Jadi melalui kepada bapak-bapak, kepala desa, kepala DPD menyampaikan mungkin ada keluarga kita, ada warga kita yang menggunakan cyanida, tolong dihentikan karena akan membunuh semua biota yang ada di bawahnya. Nah, termasuk kita, manusia bisa mati cyanida. Nah, ini kasus cyanida kemarin, kopi cyanida, siapa namanya kita lupa. Jessica. Jessica. Jadi ini bayangkan kemarin, tapi alhamdulillah gerak cepat dari Kapolres dan Pramil sudah beberapa yang dihimbau ini kembali kepada ketegasan kita, jangan memberi peluang. Kalau emas dan segala macamnya itu yang jelas emas hijau masih jauh lebih berharga. Kalaupun ada tambang emas yakin dan percaya kita jadi penonton karena kita tidak memiliki teknologinya, pendatang yang akan menikmatinya. Kemudian meninggalkan luka kalian mungkin 25 tahun baru bisa diperbaiki. Jadi harapan saya kepada bapak-bapak semua nanti dapat mengikuti dengan baik sosialisasi ini dan apa ilmu yang kita dapatkan kita sampaikan kepada demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sambutan pemerintah desa, Pak Kepala Desa yang sudah menerima kami. Perkenalan, saya namanya Godi. Kebetulan kami diamanahkan sebagai penanggung jawab perlindungan hutan, konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi beberapa waktu kami di kecamatan. Memang sebenarnya sosialisasi sangat penting karena kami setiap bulan kami jalan ke desa-desa lagi. Jadi kebetulan kami di saat ini yang prioritas. Kenapa? Karena di tahun 2018-19 itu ada usulan tanah objek reforma agraria yang diusulkan oleh pemerintah kabupaten, yang jelasnya pasti dari pemerintah desa, terus kecamatan di kabupaten, bupati menindaklanjutinya ke pemerintah provinsi dan gubernur memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat melalui Kementerian Maritim, Marves, dan mereka telah menyetujuinya terkait dengan tanah objek reforma agraria. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Kepala Desa, Kepala Dusun, tokoh masyarakat yang saya hormati. Ya. Perhutanan sosial ini merupakan tindak lanjut dari hal yang telah dilaksanakan oleh masyarakat sebenarnya. Pertama, kalau kita lihat, kita bicara tentang hukum dulu dan undang-undang dulu. Di Undang-Undang 41, kegiatan kehutanan ataupun orang-orang yang ingin melakukan kegiatan dalam kawasan hutan itu harus ada izin. Harus ada izin dari pemerintah, yaitu Kementerian Kehutanan. Yang kedua, di mana era sebelumnya pengelolaan hutan itu kebanyakan diberikan kepada pemegang izin berupa korporasi atau perusahaan. Nah,
pemerintah saat ini di era Pak Jokowi memberikan peluang, bukan peluang, tapi suatu program bagaimana masyarakat yang ada di dalam kawasan hutan itu disetarakan juga dengan korporasi sehingga mereka turut serta mengelola. Nah sebenarnya masyarakat yang di dalam kawasan hutan itu bukan diberikan izin bagaimana kita menyelesaikan persoalan masyarakat yang sudah masuk dalam kawasan hutan tanpa izin, tetapi saat ini bagaimana kita mengakui keberadaannya. Nah selain pengakuan, bagaimana juga yang sudah digarap oleh masyarakat adanya keseimbangan lingkungan. Jadi nanti di dalam itu ada program kehutanan yang bisa masuk. Contohnya mungkin perlakuan tanaman keras, artinya bukan tanaman semut yang mungkin jagung ataupun yang lain, tetapi kita mau kembalikan ekosistem lingkungannya sehingga ditanamlah mungkin durian yang berkayu sehingga kembali ekosistemnya. Seperti tadi Pak Kales katakan 1000 hektar di bawahnya nanti itu kalau di atas rusak ya di bawahnya juga rusak nanti suatu saat nanti. Ya contohnya yang sekarang sudah dialami di Desa Turue, Parigi Motong dan Dolago beberapa waktu lagi. Ini kan banjir bandang akhirnya rusak semuanya sawah-sawah. Nah selanjutnya perhutanan sosial ini nanti diberikan ada 5 skema, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman raya, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Nanti kita akan lihat. Memang kalau begini bapak-bapak belum paham, nanti setelah saya kasih gambaran dengan bentuk peta, nah mungkin di situ nanti akan dipahami. Jadi ini hanya dulu narasinya tentang apa itu perhutanan sosial. Nah ini struktur Permen LHK nomor 9. Kita tidak perlu bahas ini, tetapi yang tadi saya katakan dasar hukumnya ada Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja atau yang disebut dengan Omnibus Law ini. Nah, terus PP 23 tentang penyelenggaraan kehutanan, turunannya ini Permen nomor 9 tahun 2001 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, dasar hukumnya ada pasal 29 Undang-Undang nomor 11, pasal 29B, dan di PP 23 tahun 2021 pasal 247. Ini pasalnya banyak sekali. Jadi nanti kita tidak perlu bahas, tapi kita langsung ke intinya. Nah, ada saksi ini. Pasal 29, perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok tani hutan, koperasi dan koperasi. Nah, ketentuan lebih lanjut perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan kegiatan perhutanan sosial diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, diatur dalam sini, terus diatur lagi dalam P9 yang tadi saya sebutkan. Nah, pengelolaan hutan dalam perhutanan sosial ini ada jangka waktu pengelolaan paling lama 35 tahun dan ini nanti diperpanjang. Nanti diperpanjang, makanya pengelolaan perhutanan sosial perseorangan, kelompok tani, koperasi atau